Ya kalian bayangkan aja ya, namanya dropping makanan dari atas itu pasti nggak 100% jatuh ke posisi penumpang. Bisa aja jatuh ke laut, bisa juga jatuh ke bagian api. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, boleh dong aku minta subscribe-nya, karena seperti yang kamu ketahui, kalau subscribe-nya itu sangat berarti dan bikin aku semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Ya, di video sebelumnya aku ada membicarakan tentang masa Lembo Triangle. Ya, seperti yang kalian ketahui, di situ aku ada sedikit membahas tentang KMP Tampomas 2 yang tenggelam di perairan Masa Lembo. Dan ternyata ketika aku riset tentang materi KMP Tampomas 2 ini, aku menemukan sejumlah fakta menarik yang cukup membuat aku tercengang. Ya sih, KMP Tampomas 2 ini sebenarnya nggak asing di telinga aku, karena dulu banget oma aku tuh pernah cerita, dan kebetulan memang opa aku ini adalah seorang pelaut. Jadi ya, tapi namanya anak kecil, ya hanya sekedar tahu lah kalau dulu itu ada kapal tersohor milik negara yang tenggelam di perairan Masa Lembo. Aku rasa cerita ini sangat menarik banget, mengingat semakin lama sejarah negara kita itu semakin tergerus. Dan juga bagi aku adalah bagaimana kita bisa mencintai sejarah negara lain kalau negara kita sendiri aja kita tuh kosong akan sejarahnya. Tapi ya udahlah, well, aku tahu banget gak semua orang suka dengan sejarah, dan itu adalah pilihan setiap orang masing-masing. Aku hanya berharap bahwa video ini memberikan sedikit manfaat buat kalian yang gak suka baca sejarah atau malas search tentang sejarah. Tak kenal maka tak sayang, jadi di sini aku akan sedikit flashback tentang KMP Tampomas 2 ini. KMP Tampomas ini bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priuk pada 24 Januari 1981 pukul 19.00 menuju Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Perjalanan ini ditaksir akan memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut, yang artinya mereka akan berlabuh pada Senin 26 Januari 1981 pukul 10.00 WITA. Namun KMP Tampomas 2 milik Pelni ini tidak pernah berlabuh dengan sempurna di Pelabuhan Ujung Pandang karena adanya kebocoran bahan bakar yang mengakibatkan kapal ini karam di perairan Masa Lembo. Pada Selasa 27 Januari 1981 bersama dengan 288 korban termasuk Kapten Kapal Arifai. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Kapten Arifai? Namanya begitu megah dalam cita maritim Indonesia, menjadi sosok panutan bagi generasi selanjutnya. Tapi aku yakin banget kalau kalian itu juga nggak asing sama nama Kapten Arifai ini. Mungkin kalau kalian jalan di sudut kota, kalian akan menemukan jalan protokol gitu ya, bagian dari jalan protokol yang bernama Arifai. Tapi Kapten Arifai pada kapal Tampomas 2 ini berbeda ya dengan Kapten Arifai yang membombardir kapal Belanda di Palembang. Oke, supaya kalian gak bingung, yuk kita kenalan dengan Kapten Arifai kapal Tampomas 2. Kapten Arifai lahir di Tanjung Karang, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Agustus 1936 yang merupakan alumnus Akademi Ilmu Pelayaran atau AIP, atau yang sekarang itu dikenal dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Beliau ini menyelesaikan studinya pada tahun 1959 dengan mengantongi ijazah Mu'alim Besar 3, lalu menjadi Mu'alim Besar 2 pada tahun 1966 dan mendapatkan ijazah Mu'alim 1 di tahun 1971 sebelum akhirnya menjadi seorang nahkoda. Ya, jadi kan semakin berpengalaman dan juga dia mengambil studi lagi, maka pastinya tuh jenjang karir akan semakin meningkat ya guys. Kapten Arifai ini juga adalah seorang pelaut yang handal juga berpengalaman. Beliau juga dianugerahi Satya Lencana oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1967 atas sumbangsinya pada Operasi Trikora. By the way, sebelum beliau ini menjadi seorang pelaut komersial, beliau ini juga seorang anggota militer ya guys. Kalau kalian mungkin lupa, jadi Operasi Trikora ini terkait dengan pembebasan Irian Barat ya guys. Oke, let's back to the story. Jadi pada tanggal 24 Januari 1981 pukul 19.00, kapal mulai meninggalkan daratan Tanjung Priuk. Malam itu begitu memukau, yang terlihat hanyalah pemandangan darat Laut Jawa yang gelap. Namun memang ombak pada bulan Januari ini memang sangat besar dibandingkan dengan bulan lainnya. 25 Januari pagi hari keadaan berlangsung seperti biasa. Namun pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, dalam
kondisi badai laut yang hebat, beberapa mesin mengalami kebocoran bahan bakar dan puntung rokok dari ventilasi menyebabkan terjadinya percikan api. Para kru juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api dengan apar, namun tetap gagal. Usaha pemadaman api dengan air pun tidak dapat dilakukan karena generatornya mati. Api semakin berkobar mengarah keluar ruang mesin menuju car deck tempat mobil dan sepeda motor disimpan, di mana mobil dan motor itu memiliki bahan bakar yang pastinya mudah tersulut api. Api semakin sulit diatasi. Kapten Arifai juga berusaha untuk mendamparkan kapalnya di daratan terdekat, namun gagal karena baling-baling kapal tidak berfungsi alias nggak bisa berputar, guys. Oh my god, aku merinding, guys. Dan listrik kapal yang mati membuat KMP Tampomas ini tidak bisa mengirimkan sinyal ke kapal lain terdekat dan juga ke Syah Bandar di pelabuhan. Juga isyarat cahaya ke udara tidak bisa menyala. Itu loh guys, yang percikan api yang tanda bahwa mereka itu minta tolong. Itu nggak bisa nyala. Panasnya api membuat para penumpang ini nekat untuk menerjunkan dirinya ke laut pada malam itu, dan yang bisa turun bersama Skoci tidaklah banyak. Menjelang pagi hari 26 Januari 1981, sinar matahari memberikan secercah harapan bagi KMP Tampomas II ini, karena KM Sangihe yang dinahkodai oleh Kapten Agus Kasumirat yang merupakan teman dari Kapten Arifai di Akademi Ilmu Pelayaran sedang berjalan dari Parepare menuju Surabaya untuk perbaikan mesin. Jadi Mualim 1 KM Sangihe yang bernama J. Bilalu pertama kali melihat kepulan asap dari arah barat dan mengira bahwa asap tersebut berasal dari sumur minyak Pertamina yang terdapat di lepas pantai. Kemudian Markonis KM Sangihe yang bernama Abu Bakar mengirimkan sandi Morse pada pukul 08.15. Kemudian KM Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan pada pukul 21.00. Dan 4 jam kemudian kapal tanker Istana 4, lalu kapal lainnya yaitu Adi Guna Karunia dan KM Sengata milik Porodisa Lines yang melakukan bantuan penyelamatan. Sepanjang hari pada tanggal 26 Januari, Laut Jawa ini dilanda hujan yang sangat deras, membuat api menjalar ke ruang mesin tempat penyimpanan bahan bakar tidak terisolasi. Kalian bayangkan saja kalau itu adalah ruang bahan bakar atau ruang penyimpanan bahan bakar, pasti akan memicu terjadinya ledakan. Dan benar saja hal ini menyebabkan terjadinya ledakan di ruang mesin pada pagi hari tanggal 27 Januari 1981. Ruang generator dan propeller. Propeller itu adalah ruang untuk mengendalikan baling-baling kapal, terisi air laut sehingga kapal mengalami kemiringan 45 derajat. Siang itu 27 Januari 1981, sekitar pukul 12.45 WIB atau sekitar 13.45 WIB, setelah bertahan sekitar 37 jam dari percikan api pertama, akhirnya KMP Tampomas tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya. Begitu besarnya kisah heroik Kapten Arifai bagi keluarga besar maritim Indonesia. Bahkan di akhir hayatnya, ia tetap menjalankan tugasnya dan memegang tanggung jawabnya untuk menjadi orang terakhir yang keluar dari KMP Tampomas II. Di saat-saat yang pelik pun, Kapten Arifai ini tetap sibuk untuk memberikan pelampung kepada para penumpang. Seorang awak kapal bernama Carol Simanjuntak berkata, "Sebaiknya kita turun saja, Cap." Lalu sang kapten menjawab, "Buat apa kita turun kalau belum semua penumpang selamat?" Kemudian Kapten Arifai melambaikan tangannya dan masuk kembali ke dalam kapal untuk menolong para penumpang. Oh my god, I'm so emotional. Kayaknya aku lebih suka untuk membicarakan tentang cerita hantu dibandingkan cerita yang kayak gini ya guys. Kapten Arifai juga sempat menitipkan pesan ke Kapten Agus Sumirat melalui ABK-nya yang bernama Bakaila yang berhasil menyeberang ke KM Sangihe. Isi pesannya nih kayak gini, "Tolong kirimi saya air dan makanan karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir." Tapi permintaan itu tidak bisa dipenuhi oleh Kapten Agus Sumirat. Walaupun ya aku nggak kenal secara personal dengan Kapten Arifai ini, tapi dengan
ini dengan kita membaca tentang ceritanya, sejarahnya, itu cukup buat aku tahu dan memahami kondisi yang terjadi pada saat itu. Dan ya pastinya sebagai seorang nakoda, Kapten Arifah ini sadar betul bahwa KMP Tampomas ini akan tenggelam, tapi dia tetap tidak menunjukkan rasa paniknya. Dia tetap berusaha tenang, tetap melakukan yang terbaik untuk mempertahankan posisi kapal agar tetap stay dan tidak cepat tenggelam, sehingga memungkinkan penyelamatan yang lebih banyak pada penumpang. Penumpang yang terdaftar dalam manifest kapal sejumlah 1055 orang dan 82 awak kapal, namun ditafsirkan penumpang mencapai 1442 orang, termasuk penumpang gelap. Tim penyelamat memperkirakan ada sekitar 431 orang yang tewas dalam kejadian tersebut, 143 mayat ditemukan dan 288 orang hilang bersama kapal. Namun ada pula sumber yang menyebutkan 666 orang tewas dalam kejadian tersebut. Jasad Kapten Arifai pada awalnya dinyatakan hilang karena wujud fisik yang sudah sangat tidak bisa dikenali dan sempat akan dikuburkan secara massal di ujung pandang bersama dengan korban-korban KMP Tampomas II lainnya. Namun berkat informasi dari KM Sone yang merupakan salah satu kapal penyelamat Tampomas II, identitas Kapten Arifai ini akhirnya terkuak karena cincin yang ia gunakan bertuliskan Hasanah yang merupakan nama istrinya. Selain itu, ciri fisik telunjuk kanan yang memiliki kelainan, serta bentuk badan dan juga potongan rambut yang pendek. Jenazah Kapten Arifai ini pun langsung diterbangkan ke Jakarta pada Minggu 1 Februari 1981 dengan pesawat F-27 milik Auri pada pukul 13.30. Mendiang Kapten Arifai dikebumikan di TMP Kalibata dan diiringi dengan tembakan salvo oleh 27 prajurit TNI AL. Nah, kasus KMP Tampomas II ini sempat ditutup-tutupi oleh pemerintah pada saat itu. Dengan melayangnya ratusan nyawa, tentu sangat menampar pemerintah Indonesia pada masa itu. Saking peliknya, tidak ada satupun pejabat yang mengakui keterlibatan kejadian tersebut. Dan ya, seperti yang aku bilang di awal video tadi, bahwa ketika aku riset KMP Tampomas II ini, aku menemukan sejumlah fakta menarik yang akan aku share kepada kalian. Dan menurut aku, kalian juga perlu mengetahuinya. Dan yang pertama adalah kisah tragis penumpang kapal. Dari beberapa kisah penumpang yang selamat, lantai geladak luar kapal hanya terbuat dari pelat baja tanpa dilapisi kayu. Sehingga penumpang yang tidak sempat memakai sendal pada saat kejadian menjadi korban pelat panas tersebut. Ya seperti kita ketahui lah, pelat baja kalau kena api kan pasti panas banget. Apalagi itu penumpang pasti saking paniknya mereka nggak sempat untuk pakai sendal lagi. Lalu proses penyelamatan yang sangat lambat memakan waktu 37 jam membuat penumpang harus bertahan tanpa makanan dan minuman. Dropping makanan dari udara pun tidak seluruhnya jatuh pada lokasi penumpang. Ya kalian bayangkan aja ya, namanya dropping makanan dari atas itu pasti nggak 100% jatuh ke posisi penumpang. Bisa aja jatuh ke laut, bisa juga jatuh ke bagian api, karena kan helikopter itu juga nggak mungkin dropping dalam jarak yang sangat dekat, karena yang seperti kita ketahui KMP Tampomas II ini terbakar, pasti asapnya akan mempengaruhi sistem navigasi dari helikopter tersebut. Dan kemudian juga tidak adanya yang memandu penumpang untuk menuju skoci penyelamatan. Bahkan beberapa ABK lari dari tanggung jawab dengan menurunkan skoci untuk diri mereka sendiri. Oh my god, scary banget sih. Coba deh kalau kalian di posisi seperti itu, mungkin itu kayak mimpi buruk banget ya. Aku aja dulu pernah naik perahu untuk nyebrang, waktu itu di kampungnya ibu aku. Itu perahunya itu kebalik dan itu aku rasa tuh kayak oh my god, ini hari terakhir kayaknya untuk aku. Apalagi ini kapal besar yang kalau tenggelam pastikan kita akan ikut tersedot ya ke dalamnya, karena arus berat kapal itu lebih berat daripada kita. Nah, KMP Tampomas II ini memiliki 6 skoci yang masing-masing skoci ini berkapasitas 50 orang. Namun ternyata hanya 2 yang berhasil diturunkan. ABK yang selamat pun mengaku bahwa mereka itu nggak tahu cara untuk menurunkan skocinya, karena selama ini latihan penyelamatan hanyalah formalitas untuk mengisi daftar hadir. Ya ampun.
Kadang dalam kehidupan juga kita suka melakukan sesuatu itu hanya sebagai formalitas ya guys, dan it's a big no. Yang seharusnya kita bisa menguasai materinya, kita bisa menyelamatkan orang lebih banyak, tapi karena kemalasan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Fakta kedua adalah KMP Tampomas ini adalah sebuah kapal bekas yang dimodifikasi namun tidak memenuhi persyaratan keamanan. Kapal dengan bobot 2.500 ton ini diproduksi oleh Mitsubishi Heavy Industry di Shimonoseki, Jepang pada tahun 1956 dengan lebar 22 meter dan panjang 125,6 meter. Kapal ini berjenis roll and roll off. Jadi kalau kalian tahu, kapal feri yang berada di Selat Sunda ini adalah jenis kapal roll and roll off atau biasa dikenal dengan Ro-Ro. Jadi jenis kapal seperti ini lebih banyak digunakan untuk mengangkut kendaraan bermotor atau kendaraan-kendaraan berat yang sistemnya sudah terintegrasi. Jadi jalur keluar masuknya itu akan berbeda. Kalau kalian perhatikan, kapal feri itu kan pasti kalau kita masuk, kita dari mulut dan kita keluar akan dari buritan belakangnya kan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, lalu kapal ini dibeli oleh Arimura Sangyo di Okinawa dan perusahaan ini tuh menggunakannya sebagai car ferry. Jadi ya kapal feri pengangkut mobil dan kapal ini diberi nama Central 6. Dan kemudian kapal ini dibeli oleh Hayashi Marine yang juga salah satu perusahaan yang ada di Jepang dengan nama Emerald. Jadi kapal ini dari yang namanya Central 6 kemudian berubah menjadi Emerald. Nah, di tahun 1971, kapal ini pun mengalami modifikasi ulang agar bisa dipacu dengan kecepatan 19,5 knot. Jadi ya mungkin sebelumnya kapasitas pacu dari kapal tersebut di bawah itu dan kemudian di-upgrade menjadi 19,5 knot. Nah, di sisi lain di Indonesia, pemerintah Indonesia ini sadar betul bahwa Indonesia itu membutuhkan tambahan angkutan laut. Alasannya adalah karena 90% dari kapal laut milik Indonesia itu sudah berusia mencapai 20 tahun. Lalu Yunus Effendi Habibie atau yang dikenal dengan Fani Habibie yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Perhubungan Laut, dan beliau ini juga merupakan adiknya Pak B.J. Habibie ya guys. Nah, beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Steering Komite Pengadaan Kapal pada saat itu. Nah, Steering Komite ini semacam ketua panitianya gitu ya guys. Nah, Pak Yunus Effendi Habibie ini juga mengatakan bahwa langkah terbaik untuk Indonesia adalah dengan membeli angkutan penumpang terbaru. Namun, karena dana yang sangat terbatas dan kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga pemerintah memutuskan untuk membeli kapal bekas. Ada 6 kapal penumpang yang saat itu menjadi pertimbangan, tapi dari data yang aku dapatkan, aku hanya menemukan 4 nama, yang 2 namanya aku nggak tahu. Di antaranya adalah Emerald, Argo, Regina, dan Stella Scarlett. Fakta ketiga adalah dana pembelian kapal didapat dari hutang. Pada tanggal 23 Februari 1980, tim teknis melaporkan kepada Sekjen Departemen Perhubungan bahwa telah didapatkan harga yang cocok untuk membeli kapal Emerald. Tim ketua negosiasi yang bernama Hamandagi bilang bahwa harga 6,4 juta USD adalah harga yang wajar untuk kapal Emerald. Tahun 1980 guys, $1 setara dengan 626. Namun kemudian pihak penjual menaikkan harga kapal menjadi 8,7 juta USD, termasuk biaya konversi kapal menjadi kapal penumpang. Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kapal Emerald ini awalnya adalah car ferry yang diubah menjadi kapal penumpang. Dan dana pembelian kapal ini pun diperoleh dari Bank Dunia dengan pinjaman sebesar 5,8 juta USD serta hibah dari pemerintah Norwegia sebesar 2,5 juta USD yang digunakan sebagai uang muka atau uang panjer. Fakta keempat, jalur culas pembelian kapal. Kapal bekas ini dibeli melalui PT PAN atau singkatannya adalah Pengembangan Armada Niaga Nasional yang ikut serta dalam tim pembelian kapal. Nah, jadi posisinya itu PT PAN ini kan butuh kapal. Nah, PT PAN ini sebagai selaku badan nasional yang emang kerjanya itu melakukan pengadaan armada nasional, akhirnya melakukan pengadaan kapal. Karena uangnya nggak cukup, mereka ini pinjamlah ke Bank Dunia. Nah, karena kapalnya ini untuk PT Pelni, jadi otomatis PT Pelni ini harus bayar utang ke PT PAN dengan cara dicicil selama 10 tahun. Dan yang paling menakjubkan adalah pada saat itu, ketua dari PT PAN ini adalah M. Hussein
Umar, dan pada saat tragedi terjadinya tenggelamnya KMP Tampo Mas II, yang menjabat sebagai Direktur Pelni adalah M. Hussein Umar. Jadi dari tahun 80 ke tahun 81 itu kan cuma waktu 1 tahun ya. Ya, seperti itulah. By the way, kalau kalian tahu, M. Hussein Umar ini adalah salah satu penyair ya. Bahkan saking cintanya dengan sastra, banyak sekali karya-karyanya yang sudah dibukukan. Bahkan beliau juga menulis banyak kisah tentang kemaritiman. Oke, balik lagi ke cerita ya. Jadi kan PT PAN ini membeli kapal dari perusahaan Jepang yang bernama Komodo Marine Company dengan harga 8,7 juta USD. Padahal sebelumnya kapal ini pernah juga ditawarkan ke perusahaan pelayaran swasta dengan harga 3,6 juta USD. Sudah include dengan renovasinya. Harga yang lebih dari 2 kali lipat, guys. Menurut hemat aku ya guys, kalau memang kita mau beli kapal penumpang, kenapa kita harus beli kapal pengangkut kendaraan yang pastinya juga akan membutuhkan biaya lagi untuk modifikasi dan renovasinya. Dan kenapa kita nggak beli kapal bekas penumpang aja gitu, kalau memang dana yang kita punya itu hanya terbatas untuk beli kapal bekas, nggak bisa beli kapal baru. Nah, di awal juga dibilang kalau kapal ini diproduksi pada tahun 1956. Yang aku pikirkan adalah kenapa sih kita harus memaksakan diri kita untuk tetap membeli kapal ini? Aneh banget nggak sih guys? Padahal kan bilangnya kalau kapal di Indonesia ini usianya udah hampir 20 tahun. Yang pastinya harusnya diganti dengan usia yang lebih muda kan kalau memang kita mau beli bekas. Dan kalau kalian pikir-pikir, usia kapal Emerald ini usianya udah mencapai 25 tahun guys. Bayangkan aja, kita beli tahun 80 dan dia diproduksi pada tahun 56. Itu sama aja kayak kita beli rongsokan gak sih guys? Dan banyak juga pihak yang aneh dengan kasus ini ya. Bahkan Jepang sendiri menyatakan bahwa kapal ini udah afkir karena usianya udah 25 tahun. Kalau kalian tahu, afkir itu adalah barang bekas ya guys, artinya udah nggak terpakai lagi. Dan dari data juga ditemukan bahwa Komodo Marine Company ini baru membeli kapal Emerald itu dan mengubahnya menjadi Great Emerald, yang kemudian oleh Indonesia diganti menjadi KMP Tampo Mas II pada April 1980. Yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa kok bisa-bisanya company marine ini melakukan transaksi jual beli dengan Indonesia padahal pada saat itu mereka belum memiliki kapal tersebut. Kalian ingat ya, di atas tadi aku bilang kalau mereka deal harga itu di bulan Februari, sedangkan Komodo Marine ini baru punya kapal tersebut di bulan April. So artinya 2 bulan sebelum mereka punya kapal tersebut, mereka sudah melakukan transaksi jual beli. Apakah mereka broker? Mereka ini Komodo Marine ya guys, dan apakah pihak Indonesia memang tidak mengecek dokumen kepemilikan? Who knows? Fakta kelima adalah sejak awal sudah muncul berbagai kerusakan. Pelayaran perdana Tampo Mas II dilakukan pada 2 Juni sampai dengan 13 Juni 1980 dengan rute Padang, Jakarta, Ujung Pandang. Pelayaran ini mengajak sejumlah wartawan dan juga anggota DPR. Mereka juga menyaksikan kerusakan yang terjadi itu begitu sering. Salah satu anggota DPR yang bernama Ahmad Subagio menyebutkan bahwa kapal terus berputar-putar dalam radius yang sama karena kerusakan salah satu knob otomatis yang mengatur mesin kapal. Dan seharusnya dalam pelayaran tersebut ada acara show, dan ternyata acara itu harus dibatalkan karena matinya aliran listrik dalam waktu yang cukup lama. Seorang wartawan juga mengatakan kapal tersebut mengalami kerusakan sebanyak 6 kali dalam perjalanan tersebut. Fakta keenam adalah kapal tidak mendapatkan perawatan yang optimal. Sejak tiba, kapal tersebut sudah dipacu untuk melayani rute Jakarta Padang dan Jakarta Ujung Pandang. Setiap menyelesaikan pelayaran, kapal hanya diberikan waktu istirahat 4 jam dan harus melayani pelayaran selanjutnya. Perbaikan dan perawatan rutin serta perlengkapan kapal hanya ala kadarnya, padahal sebagai kapal yang sudah berumur, KMP Tampo Mas ini seharusnya mendapatkan perawatan yang sangat maksimal. Kasihan ya guys, kapal tua ini dipaksa untuk bekerja layaknya kapal dengan mesin termutakhir, padahal manusia aja butuh istirahat, apalagi kapal yang buatan manusia. Fakta ketujuh adalah tidak ada yang bertanggung jawab terhadap insiden ini. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa banyak sekali pejabat yang terlibat dalam pembelian KMP Tampo Mas II ini. Menteri Perhubungan saat itu yaitu Rusmin Nuryadin mengatakan tidak terjadi hal abnormal di ruang mesin.
melainkan kelainan terjadi pada geladak kendaraan. Mualim 3 Tampomas 2 yang bernama Wisardi Hamzah mengatakan bahwa KMP Tampomas ini tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Padahal itu tuh penting banget ya guys. Bahkan Yunus Effendi Habibi yang tertera dalam MOA atau Memorandum of Agreement tertulis sebagai steering committee pada pembelian KMP Tampomas 2 ini bilang tidak bertanggung jawab terhadap spesifikasi kapal. Saat itu beliau bilang, saya hanya bertanggung jawab pada pembuatan MOA. Saya tidak bertanggung jawab atas sesuai atau tidaknya kapal yang diserahkan dengan persyaratan yang tercantum di MOA. Coba kalian bayangkan, kalau kalian adalah seorang ketua panitia, kemudian terjadi sesuatu dalam organisasi kalian, apakah mungkin kalian mengatakan bahwa itu bukan kesalahan kalian dan itu bukan tanggung jawab kalian? Dan kalau menurut aku sebagai orang yang bertanggung jawab, apalagi nama sudah tertulis dalam MOA sebagai komite steering, dimana artinya kita itu sebagai ketua panitia, ketua yang bertanggung jawab, masa sih kita tidak melakukan pengecekan terhadap spek produk yang kita beli? Masa ya kita beli barang, kita beli suatu barang, terus nggak kita cek speknya, kuantitinya, atau segala macamnya? Apakah mungkin menurut kalian? Coba, gimana menurut kalian? Tolong komen di bawah. Dan juga berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa bernama Bob Rusli Effendi Nasution pun tidak memberikan hasil yang berarti, karena penyebab tenggelamnya KMP Tampomas 2 ini seluruhnya dilimpahkan kepada para awak kapal yang lalai. Begitu kental kesan bahwa kasus ini ditutup-tutupi oleh pemerintah pada masa Orde Baru, walaupun banyak sekali suara dari berbagai parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius. Tapi hingga kini kasusnya tidak terpecahkan ya guys. Oh ya, aku juga mau nambahin kalau tadi kan aku sempat bilang bahwa geladak utama kapal tersebut hanya terbuat dari pelat baja tanpa dilapisi kayu. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih kita kan udah bayar biaya tambahan untuk modifikasi, masa sih untuk nambahin lapisan kayu aja nggak bisa gitu? Padahal kan seperti yang kita tahu bahwa kapal ini diperuntukkan untuk penumpang. Harusnya kan ini menjadi concern utama ya. Ya, walaupun memang mungkin geladak utama itu jarang orang untuk datang ke sana gitu kan. Tapi namanya kapal penumpang gitu kan, pasti kan ada masa-masanya sore hari penumpang itu mau lihat pemandangan, pasti kan mereka ke sana. So, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Kalau di antara kalian ada yang punya tentang kisah lain dari KMP Tampomas 2 ini, please banget untuk drop komen di bawah, karena aku juga pengen tahu cerita atau seri dari kalian. Nah guys, walaupun kisah heroik Kapten Arifai ini sudah berlalu lama, tapi kisahnya itu begitu membekas, sosoknya yang tabah dan setia hingga akhir hayat menjadi cerminan utuh bagi kita generasi penerus. Nilai-nilai kehidupan untuk rela berkorban demi orang lain, layaknya kesatria, lebih mulia dibandingkan tumpukan emas yang kita dapatkan melalui jalur culas. Dan juga segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak. Dan kita sama-sama berdoa semoga korban dari KMP Tampomas 2 ini mendapatkan tempat yang layak di sisi Yang Maha Kuasa. Dan akhir kata, kalau kalian suka dengan video ini, please like-nya, jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tetap tahu bahwa aku update video terbaru. Jangan lupa komen dan juga share. See you on next video. Bye-bye! Atau sekitar 13-14 menit. Siang itu sekitar 27 Januari